Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas 2A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan menjelaskan lab session 10, yaitu menjelaskan kode dari chatroom application. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan, di sini sudah ada kodenya. Nah, saya akan menjelaskan yang server terlebih dahulu. Nah, tujuan server ini itu membuat server chat yang bisa menerima banyak klien sekaligus. Setiap klien bisa mengirim pesan yang akan diteruskan ke semua klien secara real time seperti obrolan grup sederhana. Lalu di sini ada import socket dan juga import threading. Nah, import socket ini digunakan untuk komunikasi jaringan atau TCP. Sedangkan threading ini dia supaya setiap klien bisa diproses secara paralel. Nah, clients ini dictionary yang menyimpan koneksi klien dan username mereka. Sedangkan clients log ini dia agar akses klien aman di banyak threading. Nah, di sini ada method dev broadcast. Nah, dia ini fungsinya itu di sini mengirim pesan ke semua klien kecuali pengirim atau sender socket. Terus menggunakan client slug agar akses dictionary-nya aman. Nah, jika ada error juga, misalkan koneksi putus, klien akan dikeluarkan dari daftar. Nah, exception ini untuk menangani errornya. Lalu fungsi handle client. Nah, ini adalah fungsi untuk menangani setiap klien baru dalam thread-nya sendiri. Nah, ini client socket send, masukkan nama Anda. Nah, dia di sini akan meminta username si kliennya. Lalu ini dia untuk menambahkan ke kliennya. Lalu ini atau dia tuh kayak mengumumkan kedatangan atau misalkan si klien tuh bergabung ke server. Nah, dia akan ada ini kayak dia memberitahu gitu jika klien ini sudah bergabung dalam chatroom tersebut. Nah, ini adalah loop untuk menerima pesan. Nah, jika klien mengirim pesan akan diteruskan ke klien lainnya juga. Jadi misalkan si klien 1 mengirim chat, nah si klien 2 juga akan menerima chat dari klien pertama. Nah, kalau nggak ada datanya itu berarti koneksinya ditutup. Ini penanganan error seperti yang tadi juga, yang ini. Nah, ini untuk memberitahu jika klien tersebut keluar dari room chat tersebut. Nah, di sini ada method start server. Ini untuk menginisialisasi soket server. Itu dia ada AV-inet sock untuk IPv4, juga sockstream untuk TCP. Nah, lalu dia akan mengebin ke alamat lokal.
localhost dengan port 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, listen 5 ini dia artinya itu si server ini hanya menerima 5 klien. Hanya bisa menerima 5 klien. Nah, di sini fungsi ini dia akan menerima koneksi baru. Jadi menerima klien baru yang bergabung ke dalam room chat tersebut, dan juga membuat thread baru untuk menangani klien tersebut. Dan ini dan untuk baris ini dia memastikan bahwa fungsi start server hanya dijalankan ketika file ini dijalankan langsung, bukan diimpor. Nah, jadi nanti si server ini hidup dulu, kita hidupin si server, aktifin si server ini dulu, baru ngaktifin si klien. Soalnya kalau misalkan si server ini nggak hidup, dia kliennya juga nggak bakal bisa masuk ke servernya. Lalu saya akan menjelaskan yang klien 1, kode klien 1. Nah, import socket ini sama untuk membuat koneksi jaringan antara klien dan server menggunakan protokol TCP. Sedangkan buat yang threading ini untuk menjalankan dua hal secara bersamaan, mendengarkan pesan dari server dan mengirim pesan dari user input. Lalu di sini ada method dev receive messenger. Nah, ini dia fungsi ini akan terus berjalan selama koneksi aktif. Socket 1024 ini untuk menerima hingga 1024 byte dari server. Nah, untuk di code, nah di sini ada dia akan menerima permintaan nama dari server. Nah, di sini ada decode. Nah, dia akan mengubah bit menjadi string. Nah, di dalam sini juga jika ada pesan if data, dia akan menampilkan dengan print data. Nah, jika terjadi error, misalnya servernya mati, nah dia akan menampilkan pesan error dan menghentikan loop. Nah, tujuan fungsi ini itu untuk menerima dan menampilkan pesan dari server secara terus-menerus tanpa menghentikan input pengguna. Nah, sini ada client socket of init socket sockstream. Nah, socket of init ini artinya sendiri koneksi akan menggunakan IPv4. Nah, socket sockstream ini dia akan menggunakan TCP bukan UDP. Nah, buat yang klien connect localhost 12345 ini dia akan menghubungkan soket ke server yang berjalan di komputer lokal pada port 12345. Jadi dia portnya harus sama seperti server. Harus sama seperti server. Dan localhost ini maksudnya dia berada di komputer yang sama si klien dan juga servernya. Nah, jika dia komputernya berbeda atau PC-nya berbeda, dia di sini bukan localhost tapi dia IP si servernya, IP PC si servernya, seperti itu.
Nah, client reach 1024 ini dia akan menerima pesan dari server, yaitu permintaan nama pengguna. Jadi dia pas di running nanti dia akan menerima permintaan kayak masukkan nama Anda seperti itu. Nah, lalu ada print prompt. Nah, ini dia akan menampilkan permintaan tersebut di layar. Jadi dia akan menampilkan permintaan yang memasukkan nama Anda itu di layar nanti. Nah, lalu ada input. Nah, dia akan meminta input dari username atau dari klien. Lalu klien send username and code. Nah, si klien ini akan mengirim nama ke server dalam bentuk byte. Nah, ini tuh adalah protokol awal komunikasi. Server tidak akan melanjutkan percakapan sampai menerima username. Lalu ada trading thread, target receive messenger. Nah, dia akan di dalam kode ini tuh ini tuh dia akan membuat dan menjalankan thread baru untuk fungsi yang receive messengernya. Nah, untuk yang ARGS client ini dia akan mengirimkan objek socket sebagai argumen ke fungsi tersebut. Nah, yang demon true ini dia artinya thread ini akan otomatis berhenti jika program utama berakhir. Nah, ini juga akan memungkinkan user untuk mengetik dan menerima pesan secara bersamaan. Nah, sekarang ini metode ini tuh yang while true tuh dia loop berjalan terus menerus selama program aktif. Maksudnya loop akan berjalan terus menerus selama program aktif. Lalu input mengambil input dari pengguna. Maksudnya chat yang dikirim oleh klien. Jika pesan adalah exit, dia nanti server akan menampilkan pesan keluar dan akan menghentikan loop dari klien tersebut. Nah, jika bukan, kirim pesan tersebut ke server yang klien send itu. Jadi dia akan mengirim pesan tersebut ke server. User juga bisa mengirim kapan saja dan server akan menyebarkannya ke pengguna lain. Lalu penanganan error. Nah, seperti yang penanganan error sebelumnya juga, di sini juga akan menangkap segala jenis error selama input atau pengiriman data. Misalnya koneksi terputus tiba-tiba. Buat yang finale ini dia akan selalu dijalankan, menutup koneksi dengan client close agar tidak terjadi kebocoran sumber daya. Nah, klien ini dia hanya akan bekerja jika server chat sudah dijalankan sebelumnya. Jadi kalau misalkan si server nggak dijalankan atau nggak diaktifkan terlebih dahulu, klien ini nggak bakal bisa nyambung ke server. Nah, semua pesan yang diketik juga itu akan dikirim tanpa enskripsi, hanya untuk pengguna di lingkungan lokal atau edukasi. Maksudnya dia hanya akan dikirim ke pengguna yang menyambung ke dalam server. Nah, di sini saya selanjutnya akan merunning pertama saya akan merunning server dulu. Di sini Python Nah,
Sini ada server aktif menunggu koneksi di localhost 12345. Nah, kita tinggal langsung aja tinggal buka git bash untuk menjalankan kliennya. Langsung masuk. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama, misalkan namanya Gita. Nah, selamat datang Gita. Nah, jadi dia di server ini, di dalam servernya dia akan masuk pemberitahuan jika Gita telah tergabung. Lalu kita akan mencoba untuk klien yang kedua. Kita buka git bash lagi. Sama seperti tadi. Python. Nah, masukkan nama Anda, misalkan Aulia. Nah, ini selain terdapat notifikasi di server, dia juga akan memberikan notifikasi ke klien pertama, karena klien pertama sudah tergabung terlebih dahulu ke server. Nah, coba kita akan mengirimkan chat dari klien yang kedua ke server, dan juga dia akan kekirim ke server yang ke klien yang pertama. Misalkan chatnya, "Hai, apa kabar?" Nah, di sini akan ada namanya dan juga isi pesannya, "Hai, apa kabar?" Di server juga dia keluar. Lalu kita masuk ke yang klien pertama juga untuk balasannya. Kabarku baik. Nah, dia juga di sini sama seperti yang tadi, di server 2 ini akan menampilkan pesan dari di klien 2 ini akan menampilkan pesan dari klien pertama, dan juga si pesannya ini masuk ke servernya. Nah, jika kita keluar, misal exit. Nah, di sini dia akan menampilkan Aulia keluar. Jadi dia akan muncul pemberitahuan kalau si klien 2 ini telah keluar dari server, dan juga dia pemberitahuannya itu masuk ke yang klien pertama. Sedangkan kalau misalkan si klien 2 ini kan udah keluar, kalau kita keluarin yang klien pertama, nah dia langsung keluar dari chat, terputus dari server. Tapi di klien kedua tidak ada notifikasi, karena klien kedua ini sudah tidak tergabung lagi di dalam server tersebut. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.